Yang pertama adalah karakteristik dari berbagai jenis penelitian. Yang akan kita bahas yaitu tentang penelitian kuantitatif. Karakteristiknya yaitu menggunakan rancangan yang terstruktur, formal, dan spesifik, serta mempunyai rancangan operasional yang mendetail. Setiap penelitian kuantitatif haruslah melangkah dengan persiapan operasional yang matang. Ini berarti dalam rancangan itu telah terdapat antara lain yang pertama masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, kegunaan penelitian, studi kepustakaan, jenis instrumen, populasi, sampel, dan teknik analisis yang digunakan. Berikutnya yaitu data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif atau dapat dikuantitatifkan dengan menghitung atau mengukur. Ini berarti sebelum turun ke lapangan, jenis data yang dikumpulkan telah jelas, respondennya juga jelas. Data yang dikumpulkan merupakan data kuantitatif, yaitu lebih banyak angka, bukan kata atau gambar. Berikutnya, penelitian kuantitatif bersifat momentum atau menggunakan selang waktu tertentu atau waktu yang digunakan pendek. Penelitian kuantitatif membutuhkan hipotesis atau pertanyaan yang perlu dijawab untuk membimbing arah dan pencapaian tujuan penelitian. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang perlu dibuktikan. Untuk itu diperlukan seperangkat data yang dapat menunjang pembuktian tersebut melalui penyelidikan ilmiah. Data tersebut dapat dikumpulkan dengan menggunakan interview terstruktur angket, skala, dan sebagainya. Berikutnya, analisis data digunakan dengan menggunakan statistik, baik statistik diferensial maupun inferensial. Penelitian kuantitatif lebih berorientasi kepada produk daripada proses. Sampel yang digunakan luas, random, akurat, dan representatif. Penelitian kuantitatif menganalisis data secara deduktif. Hal ini terjadi karena hipotesis yang disusun berdasarkan teori yang sudah ada. Teori tersebut menggambarkan keadaan umum suatu konsep atau konstruk. Karena penelitian kuantitatif ingin membuktikan hipotesis yang telah disusun atau ingin menggambarkan sesuatu secara umum, maka analisis data harus pula dilakukan secara deduktif dari umum ke khusus, bukan sebaliknya. Nah, karakteristik yang terakhir, instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data hendaklah dapat dipercaya atau valid, andal atau reliable, mempunyai norma, dan praktis. Itu untuk penelitian kuantitatif. Sedangkan untuk penelitian kualitatif, yaitu dalam analisis datanya tidak menggunakan analisis statistik, tetapi lebih banyak secara naratif. Nah, data kualitatif ini mencakup antara lain deskripsi yang mendetail tentang situasi, keadaan, atau peristiwa maupun fenomena tertentu, baik menyangkut manusianya maupun hubungannya dengan manusia lain. Pendapat langsung dari orang-orang yang telah berpengalaman, pandangannya, sikapnya, kepercayaan, serta jalan pikirnya. Cuplikan dari dokumen-dokumen laporan arsip dan sejarahnya, serta deskripsi yang mendetail tentang sikap dan tingkah laku seseorang. Nah, untuk dapat mengumpulkan data kualitatif dengan baik, peneliti harus tahu apa yang dicari, asal mulanya, dan hubungannya dengan yang lain yang tidak terlepas dari konteksnya. Karena itu, peneliti kualitatif hendaklah yang pertama upayakan mempelajari fenomena yang belum dipelajari sebelumnya, dapat menambah dan memperkaya ilustrasi dengan dokumen lain, antara lain dokumen tertulis, memahami dengan baik topik yang diteliti dengan mempelajari secara simultan, melakukan triangulasi, dan melakukan penelitian dengan metode gabungan, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif tipe konkuren. Mencoba memahami fenomena sosial dari perspektif keterlibatan aktor daripada menerangkan dari luar. Nah, berikutnya yaitu menggunakan natural setting.
atau keadaan atau latar alami lingkungan dan sosial budaya sebagai sumber data penelitian. Peneliti sebagai instrumen penelitian atau peneliti yang melakukan observasi, membuat catatan, melakukan wawancara. Berikutnya, teknik yang sering digunakan peneliti dalam mengumpulkan data di lapangan yaitu pengamatan atau observasi, interview, dan analisis dokumen atau hasil isi atau wacana. Bentuk data yang dikumpulkan berupa gambar, kata-kata, dan bukannya dalam bentuk angka. Sangat deskriptif, proses dan produk, cenderung menganalisis data secara induktif. Makna atau meaning adalah sesuatu yang esensial dalam penelitian kualitatif, mengutamakan perincian kontekstual. Sebagian besar penelitian kualitatif menggunakan data langsung dari tangan pertama, melakukan triangulasi, subjek yang diteliti berkedudukan sama dengan peneliti, analisis data yang dilakukan sejak awal penelitian dan dilanjutkan sepanjang penelitian. Penelitian kualitatif dipengaruhi pandangan dan keunikan peneliti. Peneliti memandang fenomena sosial secara holistik. Rancangan bersifat umum dan fleksibel. Nah, itu untuk kualitatif. Sedangkan untuk penelitian eksperimen, satu-satunya tipe penelitian yang lebih akurat atau teliti dalam menentukan relasi hubungan sebab akibat adalah penelitian eksperimen. Dalam penelitian eksperimen ini, peneliti berdaya dan dapat melakukan pengawasan atau kontrol terhadap variabel bebas baik sebelum penelitian maupun selama penelitian. Dapat pula diminimalkan pengaruh komponen lain yang diduga akan mempengaruhi hasil penelitian seperti pengaruh lingkungan di sekitar responden penelitian. Atau dapat pula dikatakan bahwa melalui penelitian eksperimen, peneliti mampu dan dapat memanipulasi variabel bebas dan mengatur situasi penelitian dengan benar sehingga dapat mengungkapkan faktor-faktor sebab dan akibatnya. Ide dasar dari penelitian eksperimen yaitu coba sesuatu dan secara sistematis amati apa yang terjadi. Peneliti dapat pula mengontrol kondisi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Penelitian yang memberi kesempatan kepada peneliti untuk secara langsung dapat mempengaruhi variabel penelitian. Penelitian yang dapat menguji hipotesis tentang relasi hubungan sebab akibat. Nah, itu untuk eksperimen. Sedangkan untuk penelitian tindakan, yaitu karakteristiknya dia bersifat praktis dan relevan dengan situasi aktual dalam masyarakat, menyediakan kerangka kerja yang teratur untuk memecahkan masalah atau pengembangan. Fleksibel dan adaptif, yaitu mudah diubah dan dapat disesuaikan dengan tuntutan tindakan selama penelitian. Participatory dan self-evaluation, itu untuk penelitian tindakan. Sedangkan untuk penelitian korelasional, yaitu penelitian korelasional tepat digunakan apabila ubahan-ubahan yang diteliti kompleks dan tidak dapat diteliti dengan metode eksperimen dan tidak dapat pula dimanipulasi. Penelitian korelasional memungkinkan pengukuran beberapa ubahan sekaligus, saling hubungannya dan dalam latar realistik. Apa yang diperoleh adalah kadar atau degree atau hubungan, bukan ada atau tidak adanya pengaruh di antara ubahan yang diteliti, kecuali apabila menggunakan teknik analisis yang lebih kompleks sehingga dapat dicari pengaruhnya. Nah, untuk penelitian deskriptif, yaitu merumuskan pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang atau masa atau kejadian yang aktual dan berarti. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan situasi atau kejadian secara tepat dan akurat, bukan untuk mencari hubungan atau sebab akibatnya. Nah, sedangkan untuk penelitian eksplorasi yaitu menyelidiki atau memeriksa sesuatu secara lebih jelas dan tuntas. Penelitian ini terbatas sampelnya. Sifat penelitian ini merupakan penjajakan, bukan akan menerangkan fenomena
itu atau dapat juga dikatakan sebagai situasi atau dapat juga dikatakan sebagai studi pendahuluan untuk penelitian yang lebih luas. Instrumen yang dipakai harus mampu mengungkapkan sebanyak mungkin informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian. Bentuk pertanyaan yang dipakai lebih banyak yang bersifat terbuka daripada yang bersifat terstruktur sehingga mampu menampung atau mendeteksi sebanyak mungkin informasi yang dibutuhkan. Sumber informasi yaitu primer dan sekunder. Sedangkan untuk penelitian gabungan yaitu menggabungkan penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian satu masalah. Nah, yang kedua adalah rancangan dari berbagai jenis penelitian. Yang pertama kita bahas dulu penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama rancangan penelitian pre-eksperimen. Itu ada the one-shot case study. Rancangan ini hanya melibatkan satu kelompok atau kejadian pada periode waktu tertentu. Tidak ada kelompok kontrol sebagai bandingan dari kelompok eksperimen. Perlakuan diberikan pada permulaan dan kemudian untuk mengetahui seberapa jauh hasilnya dilaksanakan pengukuran pada akhir kegiatan atau kejadian. Contohnya yaitu penyuluhan keluarga berencana sebagai salah satu cara efektif meningkatkan sikap masyarakat terhadap keluarga kecil dan sejahtera. Itu untuk yang the one shot case study. Sedangkan untuk the one group pre-test dan post-test design, yaitu rancangan ini terdiri dari satu kelompok atau tidak ada kelompok kontrol, sedangkan proses penelitiannya dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu melaksanakan pre-test untuk mengukur kondisi awal responden sebelum diberikan perlakuan, memberikan perlakuan atau X, melakukan post-test untuk mengetahui keadaan variabel terikat sesudah diberikan perlakuan. Perbedaan antara pretest dan post-test merupakan hasil perlakuan. Contohnya, penyuluhan tentang program keluarga berencana merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap keluarga sejahtera. Pada awal kegiatan sebelum perlakuan diberikan dikenakan kepada semua objek pretest untuk mengukur pengetahuan dan sikap mereka tentang keluarga berencana. Cari skor dan rata-rata hitungnya. Berikan perilaku X pada subjek penelitian, yaitu penyuluhan tentang keluarga berencana. Setelah selesai perlakuan, melaksanakan post-test pada subjek atau responden penelitian. Bandingkan hasil pretest dan post-testnya. Nah, sedangkan untuk di statistik group comparison design, yaitu pada dasarnya rancangan ini menggunakan 2 kelompok, namun pemilihan kedua kelompok itu bukan secara random. Perlakuan hanya diberikan pada salah satu kelompok. Kedua kelompok diambil dari populasi yang sama, berhubungan karena rancangan ini menggunakan kelompok kontrol, maka beberapa faktor yang mempengaruhi validitas internal seperti histori dapat dikontrol. Langkah-langkah yang ditempuh dalam rancangan penelitian ini yaitu: yang pertama, ambil 2 kelompok subjek dari populasi yang sama, kenakan perlakuan pada salah satu kelompok, kenakan pada kedua kelompok post-test setelah perlakuan selesai, bandingkan hasil kelompok pertama atau O1 dan kelompok kedua atau O2 dengan mencari mean atau rata-rata masing-masing kelompok. Gunakan rumus statistik tertentu yang cocok dengan jenis data yang ada sehingga dapat diketahui apakah beda kedua kelompok itu berarti atau tidak. Nah, contohnya untuk kelompok pertama, cara mengajar dengan pendekatan siswa aktif. Untuk kelompok kedua, cara tradisional atau konvensional. Nah, itu untuk contohnya. Berikutnya yaitu rancangan penelitian eksperimen semu, yaitu the time series experiment dan the non-equivalent group design serta the equivalent time sample design. Itu untuk semu. Sedangkan rancangan eksperimen sungguhan yaitu the randomized pretest post-test control group design, the random post-test only group control group design, the random Solomon 2 group design,
The Random Solomon Group for Group Design. Berikutnya untuk penelitian kuantitatif. Desain penelitian menggunakan angket sebagai instrumen utama dalam mencari data, sedangkan wawancara digunakan sebagai instrumen pendukung. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, data dikumpulkan dengan menggunakan angket yang dibangun sendiri oleh peneliti. Contoh rancangan penelitian: desain penelitian deskriptif, desain penelitian eksperimental, desain penelitian korelasional, desain penelitian diagnostik, desain penelitian eksplorasi. Yang ketiga yaitu populasi dan responden penelitian. Pengertian populasi dan responden. Menurut Sugiono, tahun 2016, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Carl Inger, responden penelitian adalah responden atau subjek yang memberi respon atas perlakuan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Beberapa karakteristik populasi yaitu merupakan keseluruhan dari unit analisis sesuai dengan informasi yang akan diinginkan, dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, benda, atau objek maupun kejadian yang terdapat dalam suatu area atau daerah tertentu yang telah ditetapkan, merupakan batas yang mempunyai sifat tertentu yang memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dari keadaan itu, memberikan pedoman kepada apa atau siapa hasil penelitian itu dapat digeneralisasikan. Nah, populasi dapat digolongkan dalam dua jenis, populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Syarat responden penelitian yaitu untuk penelitian kualitatif harus jujur, menepati janji, taat peraturan, aktif berbicara, tidak termasuk anggota kelompok yang menentang penelitian, memperhatikan penguasaan responden terhadap tema penelitian. Sedangkan untuk penelitian kualitatif yaitu representatif dan tidak berambigu. Nah, contoh dari populasi, misalnya seorang peneliti ingin memahami atau mengetahui motivasi belajar mahasiswa STIA Setih Setio Muara Bungo, maka yang menjadi populasinya adalah seluruh mahasiswa STIA Setih Setio Muara Bungo tersebut. Nah, contoh respondennya yaitu populasinya adalah seluruh peserta didik di Lamno yang mengikuti pelajaran fisika, dan yang menjadi sampel adalah sebagian dari keseluruhan populasi tersebut. Dipilih berdasarkan alasan tertentu sebanyak 20 orang peserta didik. Nah, pada skripsi penelitian R&D yang ditulis M. Zulfar, dalam karakteristik sasaran penelitian terdiri dari tenaga ahli sebagai validator guru fisika dan siswa-siswi kelas 10 IPA-MAN sebagai responden dalam uji coba pada tahap development yang mewakili kelompok dengan kemampuan tinggi, sedang, dan kurang. Yang keempat adalah teknik pengambilan sampel. Pengertian yaitu sampel merupakan bagian atau wakil dari populasi. Teknik sampling merupakan cara pengambilan sebagian dari populasi sedemikian rupa sehingga dapat menggeneralisasikan atau mewakili populasi. Nah, tahap sampling yaitu mendefinisikan populasi yang hendak diamati, menentukan kerangka sampel, menentukan teknik sampling yang tepat, melakukan pengambilan sampel, melakukan pengecekan ulang proses sampling. Nah, beberapa teknik sampling yang dapat digunakan untuk menarik sampel yaitu random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak. Terbagi menjadi 3, stratified random sampling, cluster random sampling, dan multistage random sampling. Nah, sedangkan non-random sampling itu ada banyak caranya. Yang pertama, accidental sampling, kuota sampling, proportional sampling,
double sampling, area sampling, sampel majemuk, purposive sampling atau teknik sampel bertujuan, dan snowball sampling. Yang kelima adalah variabel dan data penelitian. Pengertian variabel penelitian. Menurut Sugiono, variabel penelitian pada dasarnya adalah salah satu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Selain itu, definisi variabel penelitian merupakan suatu objek atau sifat atau atribut atau nilai dari orang atau kegiatan yang mempunyai bermacam-macam variasi antara satu dengan yang lain, ditetapkan oleh peneliti dengan tujuan untuk ditarik dan dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Nah, beberapa jenis variabel yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu, variabel bebas atau independen, dan variabel tak bebas atau dependen, variabel nominal, ordinal, interval, dan ratio, variabel kuantitatif dan kualitatif. Contoh variabel penelitian misalnya judulnya hubungan penggunaan pembelajaran daring dengan minat belajar fisika peserta di SMA Negeri 15 Wajo. Nah, variabel bebasnya penggunaan pembelajaran daring dalam penelitian ini merupakan suatu cara yang digunakan pendidik atau guru dalam melakukan proses belajar mengajar untuk membantu peserta didik tetap aktif belajar selama proses pembelajaran berlangsung secara online dengan menggunakan media pembelajaran yang beraneka ragam. Nah, sedangkan variabel terikatnya yaitu minat belajar dalam penelitian ini yaitu ketertarikan peserta didik terhadap suatu pelajaran yang dapat mendorong peserta didik untuk belajar, yang dapat dilihat berdasarkan indikator perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatian peserta didik, kenyamanan peserta didik, partisipasi aktif, dan daya konsentrasinya. Nah, sedangkan pengertian data penelitian adalah menurut Webster New World Dictionary, data adalah things known are assumed, yang berarti bahwa data itu sesuai yang diketahui atau dianggap diketahui, artinya yang sudah terjadi merupakan fakta atau bukti. Data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Sedangkan menurut Suharsini Arikunto tahun 2002 dijelaskan bahwa data penelitian merupakan segala bentuk fakta dan angka yang bisa dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Yang keenam yaitu jenis dan sumber data. Jenis data penelitian yang pertama data kualitatif. Data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka yang diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan atau transkrip. Nah, terus data kasus hanya berlaku untuk kasus tertentu serta tidak bertujuan untuk menggeneralisasikan data atau menguji hipotesis tertentu. Data pengalaman individu. Keterangan mengenai apa yang dialami oleh individu sebagai warga masyarakat tertentu yang menjadi objek penelitian. Data kuantitatif, data yang berbentuk angka atau bilangan. Data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Data nominal atau sering disebut juga data kategori, yaitu data yang diperoleh melalui pengelompokan objek berdasarkan kategori tertentu. Data diskrit, data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh dengan cara membilang. Data kontinum, data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Data primer yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyidik untuk tujuan yang khusus. Maksudnya, data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Sedangkan kalau data sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Maksudnya data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.
Nah, untuk sumber data penelitian itu ada sumber data primer dan ada sumber data sekunder. Sedangkan sumber data primer itu yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Sedangkan sumber data sekunder, data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyesuaikan masalah yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder adalah skripsi, tesis, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Berikutnya adalah pengertian fungsi dan bentuk-bentuk instrumen penelitian. Pengertian instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara atau pengamatan atau daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi dari responden. Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan terencana dengan baik. Instrumen penelitian adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Nah, sedangkan fungsi dari instrumen penelitian itu sebagai pencatatan informasi yang disampaikan oleh responden, sebagai alat untuk mengorganisasikan proses wawancara, sebagai alat evaluasi performa pekerjaan staf peneliti. Bentuk-bentuk instrumen penelitian yaitu halaman judul, halaman pengantar, dan halaman isi. Contoh instrumen penelitian yaitu setiap kali mengikuti kuliah metodologi penelitian, seberapa lamakah Anda merasakan waktu yang satu kali tatap muka itu pada umumnya? Nah, itu contoh dari instrumen penelitian yang berbentuk kuesioner. Selanjutnya yaitu kisi-kisi instrumen sesuai variabel dan indikator penelitian. Instrumen tes merupakan serangkaian pertanyaan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kemampuan, bakat, dan inteligensi objek penelitian. Instrumen tes dibagi menjadi 5 bentuk: tes kepribadian, tes bakat, tes prestasi, tes inteligensi, dan tes sikap. Instrumen berbentuk tes ini sering digunakan pada penelitian tindakan kelas atau penelitian yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, instrumen observasi yaitu observasi ini dilakukan secara langsung dan cermat di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi dalam penelitian. Kegiatan observasi ini tidak hanya mencatat melainkan juga mengadakan pertimbangan untuk kemudian dilakukan penelitian skala bertingkat. Nah, instrumen wawancara. Wawancara sendiri dapat dilakukan dengan 2 cara: wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Instrumen angket. Kuesioner atau angket merupakan instrumen penelitian yang berbentuk pertanyaan dan biasanya digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dari responden. Pertanyaan pada kuesioner dapat disajikan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Rancangan kuesioner ini harus valid, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak boleh palsu, sehingga data tersebut dapat digunakan untuk memvalidasi penelitian. Nah, berikutnya instrumen dokumentasi. Instrumen dokumentasi biasanya digunakan dalam penelitian untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan-peraturan yang pernah berlaku sebelumnya. Subjek penelitiannya dapat berupa majalah, dokumen, buku-buku, notulen rapat, peraturan-peraturan, catatan harian, bahkan benda-benda bersejarah seperti artefak dan prasasti.